ilmu ini senjata yang kalau digunakan untuk yang baik oleh seseorang, dia akan membawa kebaikan. Dan kalau digunakan untuk dimanipulasi, dia akan membawa kebinasaan yang hancur dan merosakkan dan bahaya. Sampai dikatakan zallatul alim, zallatul alam. Orang berilmu ini kalau tergelincir salah, maka yang binasa itu alam. Yakni bukan hanya satu wilayah atau satu negeri, tapi ini bahaya. Ilmu kalau salah disampaikan oleh seseorang akan menyebabkan binasanya alam. Kalau kita pernah melihat atau mendengar, saya yakin antum pun tahu, ketika seorang yang sakit, kepalanya luka dalam satu peperangan, lalu kemudian dia dia bangun subuh dalam keadaan dirinya janabah. Lalu dia bertanya kepada temannya, katanya saya dalam keadaan janabah nak salat subuh macam mana? Katanya engkau kena mandi juga, kena bersihkan, angkat hadas kecil dengan hadas besar, kena mandi. Katanya aku luka, tetap juga kena mandi. Oh, dia mandi air masuk ke dalam, kena luka di kepalanya, maka orang itu pun meninggal dunia. Berita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan qatalahu Allah. Yang jawab tuh dah bunuh kepada orang tuh. Dan dia akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan jawaban terhadap satu soalan terkait dengan hukum hakam yang dijawab tanpa amanatul balagh, tanpa ada amanah menyampaikan. Yani amanah dalam menyampaikan, hendaklah seseorang sebelum menyampaikan tahu apa yang disampaikan itu adalah perkara yang benar dan bukan fatwa asywa'i, bukan fatwa ditaburkan kemana-mana. Dan fitnatuz zaman, fitnah yang berlaku di akhir zaman seperti ini adalah fitnah di mana ilmu sudah tidak lagi dijaga seperti mana layaknya ilmu itu dijaga. Kalau dahulu orang ditanya tentang hukum hakam, dia offer kepada yang lain supaya dia terlepas daripada tanggung jawab memberikan fatwa. Ajra'ukum, orang yang paling berani berfatwa, ajra'ukum 'alan nar. yakni orang yang paling berani berfatwa keluarkan hukum tanpa dia merujuk kepada dasar-dasar hukum yang perlu untuk dia kaji, maka dia menjerumuskan dirinya ke neraka, kata Nabi SAW. Untuk mengelak daripada banyak memberikan jawaban yang dia risau jawaban itu betul atau tidak, di offer kepada yang lainnya. Kita punya zaman sekarang ini fatwa on time, terus dengan kita punya handphone saja khalas fatwa mansyur bidun hadar tanabbuh tafakkur wal ihtiyat. Wahada kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, an yurfa'al ilm, ilmu diangkat, wa yakthur al jahl, dan akan banyak kebodohan. Kebodohan ini bukan hanya terhad kepada orang tak belajar, tapi kebodohan kepada orang berilmu yang tak jaga ilmu. Kemudian wayaksur al-fitan, fitnah akan banyak. Dan yang ketiga, yang keempat adalah wayaksur al-haraj, dan banyak berlaku pembunuhan. Empat ini disebutkan oleh Nabi SAW mengenai tanda-tanda kiamat. Yang pertama adalah terangkatnya ilmu tersebut. Namun di samping khabar yang begitu keras daripada Nabi bahwasanya diangkatnya ilmu, saya katakan tadi daripada awal kan, manusia ini dicipta identik dengan ilmu, beriringan dengan ilmu. Kalau ilmunya diangkat, yang ada apa? Manusia dengan tanpa ada isi, tong kosong nyaring bunyinya, faqidu syai' la yuti. Tidak dapat dipisahkan manusia dengan ilmu dan amanah dalam menyampaikan ilmu. Namun yang diberitahukan oleh Nabi di akhir zaman adalah ilmu itu diangkat.